ada sunnah beliau yang memerlukan kekuatan dan keberanian untuk kita ikuti, seperti jihad fisabilillah. Ada pula sunnah-sunnah Nabi yang memerlukan keuangan, seperti bersedekah, menyumbang, berwakaf. Itu semua adalah sunnah-sunnah Nabi. Tapi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang tidak perlu memerlukan keberanian, tidak perlu memerlukan kekuatan, tidak memerlukan keuangan, namun hanya modal memerlukan kemauan. Apabila kita lakukan itu, berarti kita sudah melakukan satu sunnah Nabi. Dicontohkan satu sunnah Nabi yang tidak memerlukan keberanian, tidak memerlukan keuangan. Nah, untuk melaksanakan sunnah ini hanya tinggal mau atau kada. Ada perlu keluar duit, ada perlu keluar tenaga, ada perlu keberanian. Bila mau, jadi. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin pada sebagian kita sunnah ini mati. Nah, ini perlu dihidupkan. Kita biasakan, kita coba hidupkan dalam diri kita ini sunnah yang mati. Kita mulai setiap kali kita ingin tidur, sabda Nabi SAW, apabila tidur seorang hamba, maka roh yang tidur ini kuntak ke aras Allah. Roh orang yang tidur itu berhubungan dengan aras Allah. Fakanat ru'yahu shadiqah, maka mimpi-mimpinya pasti benar. Mimpi-mimpinya pasti benar. Tapi bila mana seorang hamba tidur dalam ruh, pendek rohnya, tidak sampai ke aras, maka itu mimpi-mimpi adghasu ahlam, bunga-bunga tidur la tasduq, tidak benar. Ujar Imam Ghazali, barang siapa tidur, maka dia dicatat sebagai orang yang sembahyang sampai dia terbangun dari tidur. Guring dapat, pahala sembahyang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahdarana wa jama'ana li dzikri khairi man da'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi hadana wa waffaqana, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi syafa'ana wa anjana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladhi arsyadana wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati, dan kita cintai para habaib, para alim ulama yang tidak ulun sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau yang kami hormati, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini di tempat ini kita dikumpulkan dapat memberikan tambahan taufik hidayah kepada kita untuk selalu melaksanakan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat salam selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhirnya nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah."
yang artinya barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku nanti di alam surga. Sunnah-sunnah yang belum kita laksanakan berarti sunnah itu mati pada diri kita. Sunnah-sunnah yang sudah kita laksanakan, itulah sunnah-sunnah yang kita hidupkan. Makin banyak sunnah yang kita hidupkan dalam diri kita, berarti makin cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makin besar potensi kita untuk bersama-sama beliau di alam surga nanti. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermacam-macam. Ada sunnah beliau yang memerlukan kekuatan dan keberanian untuk kita ikuti, seperti jihad fisabilillah. Jihad berjuang menegakkan kalimat Allah melawan orang-orang yang kafir. Ini merupakan satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sunnah memerlukan kekuatan, tenaga, dan keberanian. Ada pula sunnah-sunnah Nabi yang memerlukan keuangan, seperti bersedekah, menyumbang, berwakaf. Itu semua adalah sunnah-sunnah Nabi. Orang-orang yang tidak punya keuangan, dia akan sulit melaksanakan sunnah sedekah. Orang yang penakut sulit melaksanakan sunnah jihad fisabilillah. Tapi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang tidak perlu memerlukan keberanian, tidak perlu memerlukan kekuatan, tidak memerlukan keuangan, namun hanya modal memerlukan kemauan. Ini yang banyak. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang mestinya tinggal kemauan. Kada perlu keluar duit, kada perlu keluar tenaga. Apabila kita lakukan itu, berarti kita sudah melakukan satu sunnah Nabi. Dicontohkan satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memerlukan keberanian, tidak memerlukan keuangan, an-naum ala taharatin wa zikrillah. Tidur dalam keadaan suci dan zikrillah. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau tidur selalu bersuci dahulu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk melaksanakan sunnah ini hanya tinggal mau atau kada. Ada perlu keluar duit, ada perlu keluar tenaga, ada perlu keberanian. Bila mau, jadi. Tidur dalam keadaan suci dan zikrillah. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mungkin pada sebagian kita sunnah ini mati. Nah, ini perlu dihidupkan. Kita biasakan tidur itu dalam keadaan suci dan zikrillah. Karena ada orang beberapa aja mengaruh. Dia banyak baca ke bantal kepala. Baudu gada, berzikir gada. Ini khilafus sunnah, ini menyalahi sunnah. Ini mungkin sunnah yang mati. Nah, kita coba hidupkan dalam diri kita ini sunnah yang mati. Kita mulai setiap kali kita ingin tidur, kita berwudu dulu, kita zikir dulu berarti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Iza namal abdu ala taharatin
urija bihi ruhu ilal arash fakanat ru'yahu sadiqah wa illam yanam ala taharah fatilkal manamatu adghasu ahlam la tasduq. Sabda Nabi SAW, apabila tidur seorang hamba dalam keadaan suci, maka roh yang tidur ini kontak ke arsy Allah. Roh orang yang tidur dalam keadaan suci itu berhubungan dengan arsy Allah. Fakanat ru'yahu shadiqah, maka mimpi-mimpinya pasti benar. Mimpi-mimpinya pasti benar. Tapi bila mana seorang hamba tidur dalam keadaan tidak suci, kasurat bihi ruhu, pendek rohnya, tidak sampai ke aras. Fatilkal manamat, maka itu mimpi-mimpi adghasu ahlam, bunga-bunga tidur la tasduq, tidak benar. Jadi artinya bahasa kitanya orang yang guring itu kada baudu, mimpi itu kada kau dipercaya. Tapi kalau orang guringnya baudu, itu mimpinya bujur. Kenapa? Karena orang yang tidur dalam keadaan suci, ruhnya itu langsung ke arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi kita, setiap kali Nabi kita bermimpi, mimpi beliau datang seperti cahaya subuh. Artinya mimpi beliau selalu menjadi kenyataan. Nabi begitu rindu dengan Mekah, kota kelahiran beliau, setelah beberapa kali usaha gagal, dihalangi oleh orang kafir. Sampai Nabi kita bermimpi ke Mekah. Nabi kita bermimpi ke Mekah, masuk Mekah. Allah menurunkan ayat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Menjadi Tuhan, Allah akan mewujudkan mimpi engkau itu. Kau masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman. Itu mimpi Rasulullah, pasti benar. Karena beliau mengajarkan tidur dalam keadaan suci. Mimpi ini kadang-kadang nyata seperti cahaya subuh, namun mimpi ini kadang-kadang perlu kepada takwil. Dan yang memberikan takwil mimpi ini adalah orang yang ahli dalam bidang itu, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kalau kita guring, baudo, kalau kita bermimpi apa, ini mimpi ini diperhatikan. Ini pasti ada sesuatu. Tapi kalau kita guring kada baudo, mimpi apapun sudah tinggalkan, kada perlu. Karena itu mimpi adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Di zaman Muhammad ibnu Sirin rahimahullah, ada seorang kaum masjid. Kaum masjid bermimpi. Ya, kaum tugas kan azan di masjid, kalau mencatuk daun kaum. Memimpi si kaum ini, memimpi menutupi mulut-mulut orang. Mulut-mulut muntung-muntung orang disumpali oleh si kaum nih. Maka si ini guring dalam keadaan suci. Apa? Kau memimpi menutupi muntung-muntung orang. Ada orang tutupi muntungnya, ada orang sumpali muntungnya. Ada apa? Datanglah ini kaum kepada Ibnu Sirin rahimahullah, ahli takwil mimpi. Wahai Syekh Ibnu Sirin, orang memimpi malam tadi menutupi muntung-muntung orang. Katamu orang tutupi muntungnya, katamu orang sumpali muntungnya. Apa takwilnya? Ujar Ibnu Sirin, takwil mimpi ikam itu kaumai, ikam azan subuh terlalu lakas. Sehingga orang yang mestinya boleh makan lagi kada boleh makan, kada diambil makan itu azan pang subuh. Nah, itu takwil mimpinya. Karena ini kaum
tidurnya dalam keadaan suci, dan mimpinya itu mimpi yang benar, mimpi yang bisa ditawil. Nah, jadi an-naum ala taharah, tidur dalam keadaan suci, ini sangat dituntut dalam agama kita, sangat dianjurkan dalam agama kita, karena ini merupakan satu sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi wa ala zikrillah, tidur itu atas zikrillah. Kita berwudu, beraba, berzikir. Zikir apakah yang dibaca? Yang dari Nabi banyak. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai kita gurih. Nah, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah. Beliau tidak akan tidur kecuali suci dan zikrillah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, "Idza namal 'abdu 'ala taharatin wa zikrillah ta'ala yuktabu musalliyan hatta yastayqil." Ujar Imam Ghazali, barang siapa tidur dalam keadaan suci dan diakhiri dengan zikrillah, maka dia dicatat sebagai orang yang sembahyang sampai dia terbangun dari tidur. Guring dapat, pahala sembahyang dapat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh para ulama-ulama kita dulu tidak ada tujuan lain untuk menggairahkan kita agar kita kembali menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin selama ini sebagiannya telah mati dari dalam diri kita. Nah, demikian sekedar mengabulkan hajat sahibul bait. Wal afu minkum wallahu al-hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.